perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama. Kayak Ya, haluki insyaallah sudah sama. bertemu kembali ya. eh, Seperti pertemuan minggu lalu di sesi bincang-bincang santai ya, Masya Allah. Kayak haluki, gimana kabar? Alhamdulillah, bikhair insyaallah. Alhamdulillah, Saya sama gimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Nah, semoga Allah selalu menjaga kita semua dalam keadaan apapun dan dimanapun dan apapun. Ya, kita kembali lagi ya, Masya Allah di sesi bincang-bincang santai sebagaimana yang eh, Malam. berlalu ya di minggu lalu ya kan. Ya, jadi untuk tema kali ini berbeda lagi dari minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kemarin kita menyinggung masalah thalibul ilmi ya kan, tentang penuntut ilmu dan adab-adabnya ya, gimana etikanya kita sebagai thalibul ilmi. Kalau sekarang apa tema kita sekarang? Temanya tentang perasaan. Perasaan. Oke, oke. Perasaan ya. Perasaan nih apalagi untuk wanita ya, atau cewek kah? Cewek. Untuk cewek tuh biasanya lebih sensitif ya, sensitif dan ini juga disinggung oleh agama ya. Itu juga sudah masuk ke fitrah gitu ya, Ya, rasa. betul. Hmm. Betul ya. Fitrah seorang wanita itu dia lebih mengedepankan perasaan dibanding logikanya atau dibanding akalnya karena iya, bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau misalnya wanita itu memang lebih lebih mengedepankan perasaan. Ya, kayak hadis tentang ini apa namanya? Kalau perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, ya kan? Kalau dipaksa dia patah, tapi kalau dibiarkan dia makin bengkok. Jadi serba salah ya, serba salah. Jadi makanya itu agama memang menyinggung masalah kalau perempuan tuh perasaan itu sangat sensitif. Ya. Untuk masalah perasaan ini mungkin tema kali ini kita buat judulnya kayak apa hatiku yang rapuh mungkin ya, hatiku yang Hati. rapuh. Kenapa kita pakai ku? Karena kita bincang-bincang ini kan sama-sama perempuan ya kan. Jadi mungkin biar lebih nyambung ya, hatiku rapuh. Ya, hati Aku itu udah kalau bahasa bahasa kesehatannya apa sih? Maksudnya tuh secara anatominya tuh gimana? secara anatomi. Ya, maksudnya tuh hati itu kan kayak gumpalan daging. Kan kalau di dalam hadis-hadis itu kan banyak dibilang hati itu kan adalah gumpalan daging. Ya, Oh, Broken kalau menurut syndrome. Saudara Hilya gimana? Kan sebagai yang punya apa namanya yang di bidang kesehatannya, Masya Allah. Nah, Oh, mungkin ya sejenis broken heart syndrome kali. apa itu? Broken heart syndrome. Bukan heart Ya. syndrome? Apa? Apa? Gimana gimana? Broken heart. Oh, oh, itu kayak apa itu? Ya kayak orang patah hati. Oh, patah hati. Kan diambil dari permasalahan patah hati ya. Oke. Patah hati. Tapi itu tidak hanya di perempuan, di laki-laki juga. Iya. Ya itu ya seperti itulah, rapuh ke situ mungkin. Oh, oke. Sindrom. Oke, oke, oke. Ya, jadi masalah perasaan ini memang eh, Allah istimewakan di perempuan ya. Tapi nggak semua masalah perasaan ini menyangkut hal-hal yang negatif ya kan. Maksudnya tuh terkadang feeling itu atau perasaan itu juga dibutuhkan dalam semua tindak tanduk kita tuh memang dibutuhkan. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga dalam setiap perbuatannya, setiap tindak tanduknya dalam hidupnya itu mesti juga butuh butuh perasaan ya kan. Namun memang dibanding laki-laki sama perempuan tuh porsinya tuh lebih banyak perempuan gitu. Karena perempuan tuh gimana ya? Sensitif, dikit-dikit mau mikir kayak gini tuh kepikiran terus nanti ngedepankan empatinya, ngedepankan simpatinya. Kalau laki-laki mungkin dia mikirnya logika, kalau udah jadi kayak gini ya udah kita teruskan ini.
kita nggak tahu, pokoknya terjang aja gitu. Tapi kalau perempuan tuh mikir, kalau mimpi kayak gini, ini gimana ya, kalau kayak gini banyak gimana. Kalau perempuan tuh gimananya itu banyak dalam setiap tindak tanduknya tuh, kayak eh, belum apa-apa udah gimana ya gitu, atau apa namanya, kayak kalau Ana berbuat seperti ini, saya berbuat seperti ini, perasaan Fulan tuh gimana ya nanti. Nah, itu tuh biasanya yang kepikiran kayak gitu tuh biasanya yang perempuan. Betul Belum nggak? lagi kalau kalau dengan kecemburuan lebih parah lagi nanti ya, tambah. Ah, kalau masalah cemburu ya, kalau cemburu itu memang, cemburu itu termasuk fitrah apa enggak ya? Cemburu fitrah dong. Fitrah seorang Fitrah ya, perempuan rasa fitrah cemburu. perempuan. Oke, ya cemburu itu bagus, tapi kalau Ya. berlebihan juga nggak bagus. Kan sesuatu yang berlebihan kan nggak baik juga ya kan. Nah, Cemburu sekedar gitu, nggak berlebihan. Kalau kalau berlebihan itu malah menjadi mudarat, ya menjadi bahaya. Jadi intinya sih tidak tidak sampai menyalahkan makna cemburu ataupun makna apa tadi kalau laki-laki dia lebih ke akalnya gitu kan. ya, Nah, jadi nanti ketika ada masalah terus kita sebagai seorang perempuan pakai embel-embel, saya ini kan perempuan, punya rasa cemburu, udah pasti oh, ya jadi jadi kayak bisa sandaran. dijadikan hujah gitu ya, kayak kayak Nah, jadikan dalil, saya kan perempuan, saya punya hak untuk cemburu. Ya, memang enggak, memang laki-laki nggak punya hak untuk cemburu kan, bahaya, nggak kayak gitu juga. sama juga laki-laki juga gitu kan, jangan Ya, mentang-mentang katakan laki-laki lebih akal lebih gimana gitu nanti saya ini pemimpin, saya lebih tahu itu juga susah ya. iya betul. Tadi udah bilang saya lebih tahu, saya lebih ngerti, saya lebih mengedepankan ini saya karena sesuatu problem tuh tentunya pasti harus dirembukkan atau didudukkan. Yang penting tidak menjadikan hujah tadi lah, jadikan itu jadi suatu alasan yang besar ketika ada perasaan yang terjadi. Oke, tentang perempuan, jadi ini tentang perasaan. eh Perasaan dalam hal apa itu sudah dalam hal semuanya. Perasaan, sebenarnya perasaan itu kan diperlukan ya dalam semua, apa namanya, dalam semua urusan kita ya, ya tindakan ya seperti yang Anda sampaikan tadi di awal, perasaan tuh bisa digunakan di semua aspek gitu ya, di semua aspek kehidupan gitu. Misalnya dengan perasaan itu kita bisa menentukan kalau misalnya yang kita lakukan ini baik buruknya itu gimana gitu, bisa kita pikirkan. Karena kalau tidak dengan perasaan, hanya dengan akal saja, kayaknya tatanan hidup itu bakal bakal rusak ya, karena manusia itu kan memang Allah berikan pikiran dan akal ya kan. Nah, tapi juga diberikan perasaan supaya bisa sebelum melakukan sesuatu itu dirasa dulu, dipikir dulu, ini nih yang saya lakukan nih bermanfaatkah, atau misalnya apa namanya, mudarat kah gitu kan. Itu juga dengan perasaan dia juga bisa mengukur ya, kayak mengukur eh, tindakan kita itu sejauh apa ke depannya, pengaruhnya itu sejauh apa ke depannya gitu. Jadi tidak dengan asal-asal. Kalau menurut Ana sih seperti itu ya untuk masalah perasaan. Jadi eh, perasaan itu dibutuhkan dan akal itu juga dibutuhkan. Jadi tidak bisa dominan salah satunya. Karena kalau dominan salah satunya, makanya manusia bakal jadi orang yang egois. Memang sifat dasar manusia itu kan egois. Masing-masing itu kan punya perasaan egois, ya kan? Tapi kalau misalnya dia bisa menyeimbangkan porsi akalnya, kemudian bisa menyeimbangkan porsi perasaannya, mungkin insya Allah dia dengan bismillah, dengan bantuan Allah juga dia bisa menjadi orang yang bijak. Gitu. Karena kalau misalnya salah satunya timpang, nah itu dia maka banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini kan, dikarenakan banyak orang yang kalau nggak pernah dengar mengedepankan perasaan, kalau nggak mengedepankan akal. Jadi dia mengedepankan salah satunya, dia tidak menyeimbangkan. Kemana gitu. Kalau menurut Saza Hilya gimana tentang perasaan ini? Ini secara general ya, sebelum kita nyinggung ke perasaan seorang wanita. Ya, karena kita membahas tentang perasaan-perasaan tadi kembali ke fitrah gitu kan. Sudah jadi kemasyhuran seorang perempuan itu perasaannya sensitif ya. Tapi semua itu ya kayak tadi kan pertama kita tidak menjadikan itu sebagai hujah alasan kita. Jadi kita bisa segala sesuatu dijadikan perasaan. Sampai akhirnya kita lupa tentang kesehatan apa atau tugas tanggung jawab lain yang harusnya tidak kita alihkan ke perasaan tadi. Terus juga mungkin yang seperti sudah Salma sampaikan juga tadi harus menyeimbangkan antara akal dan eh,
perasaan tadi. Atau dalam artian ya dengan kita menuntut ilmu sebagai seorang perempuan, ya bertambahnya ilmu, bekal-bekal ilmunya ditambah, semakin dia paham tentang syariat-syariat Islam, tentu makna perasaan itu akan dia tempatkan pada tempatnya, ya kan? Nah, ya, Nah, jadi terus dia udah paham bahwa ini terjadi permasalahan, tapi apakah saya perlu untuk memikirkan itu terus, ya kan? Jadi dia bisa mengoptimalkan. Ini udah sampai batasannya, udah sampai koridornya atau belum? Ini masih layak untuk diteruskan perasaannya atau tidak? Atau ini udah stop, ini nggak boleh karena ketentuan syariat harus begini begitu. Jadi belajar gitu kan ya. Kita ya, harus menuntut ilmu, bertambah istilahnya semakin bertambah terusnya dia akan semakin lebih paham dengan eh, apa kesempurnaan seorang perempuan itu memiliki perasaan tapi yang normal. Kayak cemburu, cemburu normal, orang-orang yang melihat kita cemburu itu pun ada ketertarikan. Oh, dia cemburu. Jadi kita kayak misalnya eh, terjadi kecemburuan misalnya antara suami dan istri. Cemburu pasti nanti lawan lawan pasangannya itu kan akan merasakan apa ya istilahnya, perasaan yang enak gitu ya. Oh, ternyata dia cemburu gitu kan. Kayak adik-adik misalnya. Kalau mereka cemburu satu sama lain, kita sebagai orang yang dicemburu itu juga merasa adem. Oh, dia cemburu dengan saya karena saya iya, terlalu kasih gitu. Tapi kalau terlalu berlebihan, yang ada orang malah gak suka juga. Ya kan? iya, betul. Apa selalu ini yang hal-hal sepele jadi besar atau apa gitu. Makanya dengan itu kita harus menuntut ilmu, harus menyeimbangkan nih pemahaman akal tadi juga cara berpikir kita itu dengan cara tolak ilmu sehingga perasaan tadi bisa terbenahi dengan baik. Nah, kebanyakan penyakit-penyakit perempuan itu memang datangnya itu dari perasaan. Jadi Ya, perasaan-perasaan yang tidak layak untuk dijadikan sebuah apa namanya keterusan kita dalam kehidupan itu harusnya dihindari. Itu sih ya mungkin ya Allah alam. Di perasaan dengan akal itu dengan pola pikir kita belajar itu akan lebih memaksimalkan makna perasaan yang sebenarnya seperti apa. Jangan sampai perasaan ini akan membasmi setiap kaum wanita yang ada di dunia sampai bunuh diri ataupun hal-hal lainnya berbuat yang tidak baik. Karena perasaan itu lama-lama dia kan jatuh 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 akhirnya orangnya jadi down gitu kan. Kalau dia nggak bisa menyelamatkan perasaan. betul. Ya, ya, benar. Jadi yang disampaikan Ustaz Zahia tuh enggak benar ya, Masya Allah. Kalau misalnya perasaan itu memang disesuaikan porsinya. Jadi tidak berlebihan, tapi juga tidak cuek atau tidak peduli. Karena kalau cuek juga kurang tepat ya tindakan. Kalau dalam suatu tindakan kita juga tanpa perasaan itu juga sama bahayanya dengan terlalu berlebihan dalam perasaan. Kalau cuek sebenarnya ada bagusnya, cuman jadi memang segala sesuatu itu ada minus dan plusnya gitu kan. Tapi yang bagus itulah yang berada di tengah-tengah. Makanya kan agama kita ya, Masya Allah, itu berada di tengah-tengah. Islam itu kan selalu berada di tengah-tengah. Dia mencari jalan yang aman karena kalau terlalu bengkok juga berbahaya, ya. Terlalu lurus juga dia tidak bagus. Jadi Islam itu selalu mengajarkan pada di tengah-tengah. Nah, jadi semua segala sesuatu itu kita tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Ya. Seperti contohnya ya perasaan ini gimana ya? Semua manusia itu kan memang mempunyai perasaan ya. Tapi itu tergantung dari orangnya lagi, terutama perempuan ya, terutama perempuan dia memang lebih banyak porsi untuk feeling itu atau perasaan itu dia lebih sensitif, lebih peka ya dibandingkan laki-laki karena memang Allah menciptakan perempuan itu seperti itu gitu. Coba Ya dikasih contoh gitu Ustazah Salma. gimana? Coba dikasih contoh, contoh perasaan yang sedang kita bahas nih, contoh perasaan apa? Oh, contoh Kasih perasaan. contoh yang banyak biar lebih Lebih memudahkan ini ya, oke. mungkin yang lain Contoh. paham perasaan seperti apa sih. Ntar nanti dikira perasaan jatuh cinta aja. Oke, perasaan di sini maksudnya itu secara general, secara umum ya. Tapi yang kita bahas ini dari sisi pandang eh, apa namanya? Dari sisi pandang kita sebagai seorang wanita ya, seorang perempuan. Kalau misalnya kita bahas secara dari sisi pandang seorang wanita itu perasaan itu contohnya kita mungkin dalam menjalankan perintah Allah, ya, dalam menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan. Ini memang perintahnya secara umum ya kan kalau di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan memang
apa namanya, janganlah engkau mendekati kepada kejelekan ya, tapi beramar ma'ruf lah gitu kan, dan nahi mungkar. Jadi apa namanya, kalau misalnya seorang perempuan ketika dia menggunakan perasaan dalam dan dia punya ilmu dalam mematuhi aturan Allah, itu tuh insya Allah ya biasanya itu diberkahi, ya diberkahi kegiatannya atau diberkahi amalnya. Jadi dia dia punya perasaan, karena kalau saya membuat seperti ini ya, dan saya punya ilmunya dan saya lakukan dengan betul, ya berarti insya Allah semoga amal saya diterima, semoga amal saya diberkahi. Atau contoh kehidupan sehari-harinya kayak eh, mungkin kita bisa melihat contoh kepada ibu-ibu kita, ya kan. Apalagi Kepada gitu. Ya, kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa melihat contoh pada umi atau ibu ya, ibu kita, bunda kita, itu kan mereka selalu tindak tanduknya, kalau kita perhatikan itu mereka selalu menggunakan perasaan. Maksudnya itu gimana? Ya, perasaan apa ya, seorang ibu kan jadi atau sebagai istri ya, sebagai ya. istri itu juga dia menggunakan perasaan juga dalam setiap tindak tanduknya. Dia merasa apa namanya, karena dia merasa menjadi seorang wanita yang muslimah, yang taat, dia patuh kepada suaminya, dia kemudian kalau sebagai seorang ibu dia perlu untuk mendidik anaknya dengan baik, kemudian menyayanginya, kemudian apa namanya, merawatnya. Itu kan semua pekerjaan seperti itu kan menggunakan perasaan ya, karena apalagi kita ngambil sudut pandang dari seorang wanita. Kalau menurut Anda seperti itu Ya. contohnya kira-kira. Atau kita juga sering tuh kan dengar orang-orang bilang, kan sesama perempuan pakai perasaan dong. Kita sering ya dengar orang ngomong gitu kan. Ya, betul. Sama perempuan kok kok nggak ada perasaan, nggak ada hati nuraninya sih atau gimana. Nah gitu Ya, juga perasaan kita ketika kita sama-sama muamalah, misalnya antara kita ada yang tersinggung perkataannya, ya kita berusaha untuk mencoba menghibur diri, memaklumi diri gitu kan. Antara muamalah atau seperti pemimpin dengan bawahan gitu, harus memahami juga bagaimana perasaan perempuan, sesama perempuan, ya saudara, persaudaraan, kakak adik, apalagi ya, itu juga bisa, kinerja. bisa jadi contoh. Jadi semua jenis perasaan yang Iya, akan kita maksud dalam poin ini gitu ya. iya, betul. Semua, jadi itu emosional perasaan sih, bagaimana dia cara mengendalikan emosional perasaan, apa yang rasanya itu nggak perlu difikirkan, ya udah buang. Tapi kalau ini layak untuk dicemburui atau layak untuk dijadikan sebuah perasaan tadi, lanjutkan. Caranya bisa lanjut atau tidak ya dengan kita harus belajar gitu kan, memahami. Jangan sampai terbawa arus dari larutan perasaan tadi. Jadi dalam contoh keseharian semuanya berarti ya perasaan, termasuk dalam kita kepada apa agama kita yang tadi yang Ya. dibahas. Ya, jadi agama itu juga diperlukan tidak hanya dengan pikiran tapi juga dengan akal. Dengan apa? Dengan perasaan ya. Karena kalau ya tadi seperti yang Anda bilang, kalau dia menggunakan agama itu dengan akal saja, mungkin bisa jadi dia malah tidak mendapatkan petunjuk yang sebenarnya. Karena banyak orang yang dia menggunakan agama, perintah agama dengan akal, banyak yang tidak selamat dari sebuah kesesatan pikiran. Makanya dia Ya, dibutuhkan ya, agak akal dan perasaan itu. Atau malahan kita hanya membutuhkan perasaan. Jadi sebagaimana disampaikan oleh di firman Allah Subhanahu wa taala kan, kalau misalnya ada suatu perintah, maka kalau kalian harus tinggal kalian tinggal merasakan perintah itu untuk mengerjakannya, udah. Sami'na wa ata'na gitu. Jadi tanpa saya harus dengar, saya taat gitu. Jadi tanpa harus berperasaan ya kan ya, ya. dia ada juga yang seperti itu ya. Jadi di apa namanya, eh apa, kayak gimana ya, kata-katanya, kayak tidak perlu lagi ya, karena apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu tuh tidak perlu lagi diperdebatkan gitu. Jadi dia memang dalam melakukan sesuatu itu, apalagi perasaan ini termasuk ke niat nggak sih, atau gimana, suatu tekad gitu atau gimana kalau emosional atau perasaan ini. Masuk ke perasaan, ke emosional maksudnya gimana? Niat niat suatu gitu, kalau misalnya kita ngerjakan sesuatu terus itu atas perintah Allah gitu kan, kan sami'na wa ata'na gitu kan, kami mendengar, kami taat gitu. Nah, kami dengar kami taat ini kan berarti ya udah, kita nggak perlu lagi menggunakan atau menggunakan perasaan, kita langsung
ngerjakan aja gitu kan. Nah, ketika Iya. kita mengerjakannya itu, kita harus merasa bahwa semoga amal kita itu diterima. Itu aja, pas di situ aja kita. Tapi ketika kita mengerjakannya patuh atau tidaknya, ya kita harus patuh gitu. Kalau Nah, misalnya, ini juga apa? Mungkin tambahannya apa namanya? Jadi perasaan itu eh mungkin salah satu taburan apa cara kita menghibur atau mengobati perasaan itu dengan kita apa? Muhasabah gitu ya. ya, Hmm, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu juga. Kalau kita jauh dengan Rob kita lalai, terbawa arus dari perasaan tadi, bahkan sampai nggak mau makan, tapi mengasingkan diri gitu kan, atau bahkan tidak ngobrol dengan orang lain, atau bahkan sampai bunuh diri, walaiyazubillah, ya berarti dia jauh dari Robnya. Dia lupa bahwa dia bisa ngadu, dia bisa menyampaikan. Nah, dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah ketika terjadi perasaan yang ya seperti tema tadi, hati yang rapuh. ya, Ketika udah rapuh, ketika kita butuh untuk dilem kembali, untuk ditambal kembali, kita silahkan cari siapa yang mengelola hati. Mengelola hati tentunya Allah yang muqallibal qulub kan yang ya, membalik ya, hati. betul, Kita minta betul. kepada Allah bagaimana caranya saya mengatasi permasalahan ini, saya nggak bisa menahan perasaan saya terlalu membara terhadap perasaan ini yang nggak bisa diobati lagi gitu kan. Dengan kita apa mengingat terus Allah itu insya Allah akan membuat lebih adem, lebih tentram. Jadi Hmm. untuk, ya, apa namanya juga, apa namanya juga disebutkan di dalam Al-Quran kan, kalau misalnya engkau, apa namanya, Ala merasakan bidzikrillah, kegelisahan, apa namanya, Allah sebutkan di surah Ar-Ra'd kalau tidak salah. ya, ala Ya, bidzikrillah. jika engkau merasa tidak tenang, maka kembalilah kepada Rabbmu. Gitu. Perasaanmu tidak tenang, pikiranmu tidak tenang, kembali lagi lah untuk mengingat mengingat Rabbmu. Itu di surat Ar-Ra'd kalau tidak salah. Ya. Kalau misalnya ayatnya, karena agak-agak lupa ya. Apa ayat Ala itu ala bizikrillah, bidzikrillah ya. Ala ya. bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ini juga bisa dijadikan dalil bahwa perasaan kita itu tidak ada salahnya, cuman ya ketika mulai merasa melenceng, mulai merasa kita tidak punya, kita lupa, kemudian apa, ingat kembali ya, dengan zikrullah, dengan zikir. Berarti ini juga tema kali ini juga tentang apa ya, menganjurkan untuk kembali lagi kepada Allah dengan berzikir ya. Karena kan Karena lidahnya basah selalu dengan zikir itu kan, insya Allah dia merasa aman, merasa tenang. karena kan perasaan itu kan pasti tadi ya, yang kita bahas tadi dia pasti berhubungan dengan niat juga ya kan? Tujuan gitu kan. Jadi dia apa 11-12 itu niat, perasaan kita atau kecemburuan kita itu 11-12. Itu semua yang menata adalah si kolbun, jiwa, hati gitu. Jadi ketika jiwa ini sudah tidak terbendung lagi, kita kembali kepada Rob kita ya kan. Kita mengadu, kita sampaikan ya seperti itulah. Kalau kita terlalu jauh ya itu yang membuat ambang itu kepada kerapuhan yang sebenar-benarnya rapuh. Atau orang ini harus sampai bunuh diri hanya gara-gara perasaan yang tidak terbendung. Jadi Oh, iya, perasaan ini salah satu penyakit yang sangat fatal kalau dikategorikan dalam penyakit emosional itu. iya, Penyakit diagnosa penyakit yang sangat fatal yang kalau dia nggak diobati dengan baik oleh si pemilik jiwanya sendiri, itu akan membahayakan bagi dirinya sendiri bahkan untuk orang sekitar. Kalau dia seorang ibu, dia akan menelantarkan anaknya gitu kan. Hanya karena mungkin tidak bisa memberikan eh, apa kebutuhan harian untuk anak-anak. Hanya karena mungkin mantan suami tidak bisa memberikan bantuan hanya karena mungkin orang tua begini dan begitu. Jadi hanya kan hal-hal yang sepele. Jadi kita memang butuh untuk kembali lagi kepada roh kita atau dengan cara menyibukkan diri gitu ya. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat sehingga kita tidak banyak memikirkan perasaan-perasaan yang tidak baik tadi yang iya. akan mengganggu aktivitas Berarti kita. ini juga kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Dia, tergantung bagaimana dia pandainya mengolah perasaannya. Ya salah satunya dengan tadi, kalau misalnya dia memang mulai lupa, mulai merasa tidak tenang ya perasaannya, atau apa namanya, tindak tanduknya itu dia mulai tidak tidak sesuai lagi dengan koridor ya yang dibolehkan oleh syariat, dibolehkan oleh Allah gitu. Dia ya kembali lagi, hanya perlu kembali lagi kepada Allah supaya hatinya lebih tenang. Kalau misalnya dia sudah tenang, mungkin dia bisa kembali menyibukkan dengan hal-hal yang, ya,
tadi yang tidak sia-sia atau tidak bermanfaat ya. Karena hidup itu kan hanya sekali kan, karena kita bakal ada kehidupan lagi nanti di akhirat kelak itu. Jadi memang harus pandai-pandai diri kita menempatkan sesuatu itu. Jadi Allah tuh kan memberikan akal, memberikan pikiran, memberikan perasaan, semua itu apa namanya, eh, perlu diposisikan, disesuaikan dengan posisinya. Sama juga Ana mau menekankan ini nih apa namanya? Sekarang itu kan banyak banget ya apa webinar-webinar atau sebuah acara-acara mewadahi tentang masalah mental. Ini kan perasaan ini berhubungan dengan mental ya kan. Apa namanya? Di balik perasaan yang problematika perasaan kalau kalau dirinci-rincikan ya kayak ada broken heart syndrome itu termasuk perasaan. Baby blues bagi seorang ibu-ibu yang baru punya anak itu juga termasuk keperasaan dan jenis-jenis yang lain. Nah, yang Ana tidak setuju dari perbincangan yang banyak yang terjadi itu adalah mendukung eh, apa? Mendukung si orang yang mengalami perasaan tidak baik itu. Kalau Ana kurang setuju di hal itu. Pernah ini Salma paham nggak yang Ana sampaikan? Iya Banyaknya benar, eh, masalah kesehatan mental untuk didukung. Maksudnya tuh didukungnya ini gimana? Maksudnya tuh yang saya akhirnya kurang setuju dalam masalah karena mental berkaitan dengan perasaan itu, maksudnya gimana ya kurang itu. kita kan sedang berbincang tentang perasaan kan ya. Ya. Nah, di platform webinar-webinar atau acara-acara gitu atau apa namanya informasi-informasi yang banyak sekarang tersebar tentang tentang perasaan, misalnya perasaan seorang wanita, tentang baby blues ya orang yang baru pertama kali punya anak atau mental tadi ini kan mental kena perasaan yang terganggu ya kan. Sehingga para pembicara-pembicara yang menyampaikan tentang bagaimana caranya menoleransi perasaan itu mereka mengatakan apa ya? eh anak kurang bisa menjelaskan tapi intinya kebanyakan orang itu lebih mendukung kepada orang yang mengalami perasaan itu. Jadi gini maksudnya, ketika seorang tuh ada ada permasalahan perasaan, kita sebagai partner hidup atau tetangga atau teman gitu kan atau orang tua atau anak itu seperti mengayomi dia gitu kan supaya dia tidak terlarut dalam perasaannya tadi yang membuat dia menjadi penyakit pada dirinya dia rusak rapuh tadi seperti sampai benar-benar mati bahkan tapi tidak dalam artian juga bahwa segala sesuatu yang terjadi pada orang itu kita kita kayak emang kayak gini orang kalau anak anak kecil kalau salah ya kita tetap salahin ya kan kita Ya. tetap kita tetap harus marahin dia walaupun dia anak kecil kalau memang kesalahan yang dilakukan itu salah gitu dan jangan mentang-mentang dia anak kecil jadi kita belai oh iya ya nggak apa-apa gini-gini nggak ada sedikit pun kita mau menyalahkan anak itu karena alasan dia masih kecil nah sama juga perasaan ini kalau memang perasaan itu salah dilakukan oleh orang ini harusnya kita memberikan pernyataan bahwa kamu itu salah di dalam perasaan. Tetap menyalahkan orang itu terlebih dahulu maksudnya menyalahkan itu tidak menyalahkan sampai membuat orangnya jadi down atau drop tidak tapi kita masuk ke seluk beluk hatinya dia sampai dia paham gitu, bahwa yang kamu lakukan ini salah seharusnya seperti ini seperti itu. Jadi kalau untuk masalah penataan hati itu alangkah baiknya kita berkonsultasi kepada orang yang juga paham dengan syariat bukan kepada psikolog ataupun hal yang sejenis lah dengan itu ya kalau kecuali mereka paham dengan syariat karena dia khawatirkan pola pikirnya itu agak berbeda dengan pemahaman eh, apa pikiran yang dianalogikan dalam Islam tuh bagaimana karena Anda pernah baca teks itu ya masalah perasaan tuh kayak diibaratkan sebagai setan apa setan yang gimana lah gitu nah bahasa ini nih anak kurang suka gitu bahasa-bahasa setan itu bahasa-bahasa orang awam sekali gitu ya Yang Coba, kayaknya terlalu terlalu apa bahasanya, kurang lembut ya, apa kurang terlalu kasar mungkin bahasanya bisa diucapkan gitu kan, karena kan ya setidaknya harus disesuaikan dengan eh, perasaan itu sensitif gitu. Dia ibaratkan dengan apa tadi, yang bahasa yang kurang baik gitu kayaknya bakal kurang tepat gitu. Kurang tepat ya. sangat sangat jauh lah ya dari pendekatan kita dengan istilahnya kita
dekat kepada Allah gitu kan. Sangat jauh kali tataan bahasanya gitu. Ya, ya. Dan orang banyak yang suka dengan cara seperti itu. Itu yang karena setiap kita beda-beda kan ya, sukaannya apa Ya, cara dia mungkin mendefinisinya memang. bahasanya sampaiannya Maka mungkin dia yang baiknya masuknya seperti itu gitu. gitu. Maksudnya tuh penataan mental kita tuh kita tempatkan pada tempatnya ya. Kembali kepada Allah yang dikatakan Al-Quran adalah penyembuh segala penyakit benar. Tapi kalau kita tidak menguasai makna bahwa Al-Quran sebagai penyembuh, ya kita nggak akan bisa sembuh dengan Al-Quran. Tapi kalau dia yakin, dia akan sembuh. Ya, karena bahasa-bahasa kayak itu, bahasa perasaan yang begini dan begini, itu adalah setan terkutuk yang harus kita basmi, gini-gini. Ana rasa itu tidak perlu dikatakan setan terkutuk. Ada fitrah alami ya, terjadi bisa jadi sebabnya adalah kita sendiri, bukan karena setan itu gitu. Jadi bahasa-bahasa ini nih yang Ana kurang setuju di dalam media-media penjelasan yang masalah mental lah gitu ya, masalah perasaan. Bukan seperti itu. Jadi kita lebih dekatkan kepada Rob kita gitu kan. Meminta kepada karena kayaknya masalah mental ini tidak ada obat yang paling ampuh kecuali diri kita sendiri. Yang benar-benar mengupayakan kita tuh benar-benar untuk sembuh. Karena kalau bayar sana sini untuk masalah perasaan gitu kan, harus ke psikolog bahkan. Ya kalau misalnya selesai alhamdulillah. Tapi kan tidak kita nggak dapatkan bendungan bagaimana syariat bagaimana ketentuan syariat, bagaimana indahnya syariat itu me- mengayun kita dengan perasaan. Kayak ayat ya ala bidzikrillah itu aja rasanya sudah adem ya kan kalau kita paham maknanya, ya kan? Kita telaah, Ibadah. kita tafsirkan, kita tadaburi. Kayaknya Ya, kalau nggak nggak perlu jauh-jauh lah dengan ayat tersebut, insya Allah ya. mungkin atau mungkin denger rekaman murotal aja itu enak ya kan ya. Itu udah bikin kalau kita ada permasalahan tiba-tiba kita putar murotal itu kan enak gitu ya perasaannya jadi kan ya. Lebih tenang gitu kan daripada kita dengarkan eh, apa namanya keriuhan orang-orang lain gitu. Jadi menenangkan diri tapi dengan cara yang lebih positif daripada hal ya, yang lebih negatif mengibaratkan bahwa kenapa sampai setan jin ini masuk ke tubuh saya menguasai gini-gini. Karena memang kebanyakan perasaan yang kacau balau itu sebabnya karena kita juga. Kenapa kita awal mulanya itu terlalu berlebihan di dalam hal itu sampai akhirnya kita nggak bisa lagi membendung yang terlebih sama kayak minum khamar sekali bisa kita atur ya kan minum 2 kali kita bisa atur berapa banyaknya kapan minumnya tapi lama-lama kan dia udah jadi terbiasa nggak bisa lagi ya kan ngontrol untuk memberhentikan khamar tadi gitu rokok juga gitu awalnya dikit 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 tapi lama-lama akhirnya banyak karena dia perasaan juga gitu awalnya biasa-biasa aja habis itu diambil hati ambil hati ambil hati lama-lama kita nggak bisa lagi membendung perasaan ini tuh udah salah udah berlebihan gitu. Benar, insya Allah benar ya. Dari perbincangan ya yang kita lakukan ini ya sebenarnya, insya Allah memang betul, apa namanya, segala sesuatu itu tadi kita kembali lagi ke pernyataan awal, memang semua segala sesuatu itu diporsikan, dikondisikan, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan ya. Kemudian juga untuk masalah hati, masalah perasaan sebenarnya tidak ada salahnya juga kalau misalnya memang kita sudah apa namanya berdoa, kemudian bertawakal, ya ikhtiar. Mungkin salah satu bentuk ikhtiar kalau misalnya kita galau, kalau ada teman yang bisa kita percaya untuk menceritakan perasaan yang kita lakukan, yang kita alami juga untuk mengurangi sebentar saja, mungkin nggak ada salahnya gitu kan. Atau memang kalau misalnya dia apa namanya apa memang tidak bisa dibendung lagi, ya satu-satunya jalan mungkin dia harus kembali lagi ke rock ya kan, maksudnya itu kembali lagi kepada Allah gitu. Dia mengadu, karena para ulama dulu saja mereka apapun masalah sepele, sampai minta garam sandal putus itu tuh semua itu Hmm. sepele ya kan, kalau Kita kalau kita pikir sepele tapi mereka semuanya mintanya ke Allah gitu. Jadi apalagi kalau perasaan kita yang rumit yang nggak bisa dinalar oleh nalar manusia, kita punya tapi kita nggak bisa menalar perasaan itu sendiri, ya kita satu-satunya jalan yang memang kembali kepada Allah lagi gitu kan untuk masalah perasaan ini. kalau kita sekarang ini udah benar-benar di titik down sekali baru kita kembali kepada Allah ya. Kalau mungkin orang dahulu pada para ulama dulu ya kayak tadi masalah garam aja minta ke Allah gitu kan. Iya, Kita tuh udah benar-benar kehabisan harta banget baru kita datang ke Allah. Kayak gitu gimana tuh jauhnya banget kita dengan Rob kita. Jadi ketika kita ada permasalahan hati
ya nggak langsung sembuh gitu, sampai harus udah berkarak dulu dia di situ, baru kita ngadu ke Rabb kita. Karena kita nggak bisa lagi membasmia sendiri gitu kan, mengupayakan sendiri. Jadi mungkin poinnya dari tentang perasaan itu ya muhasabah gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah Ya, kembali. aja, ya kan, menuntut ilmu terus diraih, terus diisi terus tabungan kita sampai penuh ya kita bisa melakukan semuanya pasti terjalankan dengan perasaan apalagi tadi identik dengan perasaan dia kepada anaknya, kepada suaminya tadi, kepada tetangganya. Ngomong dikit aja ada yang tidak tepat di hati sedikit ke bawahnya sampai 1 tahun. Ya ribet kalau perempuan ini kan. Iya, apalagi perempuan ya. Perempuan itu Masya Allah ya. Sampai kayak ini ucapan udah 2 tahun ya. Ntar kalau disinggung lagi Masih terus mendekati kondisi seperti itu ingat lagi. Ingat lagi. Jadi memang ya dia perasaan tuh ya. yang paling kecil tuh dia paling gampang banget ingatnya itu dia. Iya, paling kecil. Udah bertahun-tahun, udah yang udah berlama mungkin kalau laki-laki mungkin sekali ngucap, besoknya dia udah lupa gitu kan. Tapi kalau Ya, perempuan ini berbeda ya. dan perempuan kalau udah sekali bertengkar atau mungkin sampai beberapa kali Oh, sampai beranak oh, pinak tetap bertengkar. oh, lama kali ya. Karena memang pertama makanya Enggak. kenapa laki-laki itu lebih cepat untuk akurnya karena mereka Iya. bertengkar tuh secara fisik gitu. Kalau berkelahi itu mereka secara fisik tubuh sana, tubuh sini udah selesai. Yang berkelahi pun Iya, anggota badan mereka gitu yang luka-luka tuh bentar aja. Tapi kalau perempuan dia adu mulut, adu hati. Nah, hati ini lah yang rapuh, hati yang udah kayak kaca nih kena kena goresan sedikit, nah, pecah, susah lagi mengembalikan. dan yang uniknya ingatan dan yang uniknya lagi ingatan perempuan tuh kayaknya lama banget ya ingatannya. Ya, Ini lebih kesalahan detail, lebih dia lebih apa namanya, lebih detail, lebih teliti gitu maksudnya itu dalam mengingat-ingat segala sesuatu apalagi yang berhubungan dengan ucapan ya dengan apa namanya ya sesuatu kayak contohnya suami istri ya suami istri itu kalau kadang-kadang diingatkan dengan kesalahannya itu ya tapi semoga kita tidak bisa tidak menjadi tidak termasuk dari yang seperti ini kadang dia ketika dia dinasihati oleh suaminya mungkin kan kita apa namanya istrinya ini kadang dia merasa tapi kemarin uh, antum seperti ini nah gitu itu yang sering terjadinya kesalahan ketika berinteraksi ya apalagi seorang wanita itu kan memang dia untuk masalah apalagi yang disinggung itu masalah perasaannya dia sensitif gitu sensitif tapi ini tidak bisa dibenarkan harus diluruskan. Nggak bisa harus di- diluruskan ya dengan cara memberikan pemahaman, belajar ya, ya kan. Bagaimana kewajiban seorang wanita muslimah itu seperti apa dan penataan hati itu seperti apa itu memang harus kita pelajari. Banyak ternyata harus dipelajari di dunia ini. ya. Jadi perasaan nih kalau kita bahas panjang lebar kayaknya 2 hari pembicaraan kayaknya nggak selesai-selesai. Dia rumit, dia susah untuk diuraikan gitu. Karena Ibarat semua tuh pakai perasaan. Ya, terutama wanita ya, air ada tapi semua. bisa dipegang. Gimana? Perasaan itu ibarat air. Air tuh dia kelihatan tapi nggak bisa dipegang. Nah, Perasaan tuh juga benar, gitu. benar. Ya, Kayak perumpamaannya mirip ya, mirip. benahi Nggak bisa itu dipegang, susah. nggak bisa digenggam, nggak bisa Kayak kita apa ya? istilahnya Dia kalau ke ada tapi kayak nggak ada. Gimana sih? kayak ya benar. Eh, kalau dalam bahasa Arab istilahnya wujuduhu ka'adamihi. Keadaan dia apa? Wujud dia ada tapi dia kayak nggak ada gitu. Kayak Air nggak ada. itu nggak bisa digenggam, cuma bisa Kayak kita, dirasakan doang, ya kan? kayak kita mau mau ngebelai tapi nggak tahu mana yang mau dibelai gitu ya kan. Iya, betul, 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 betul. Iya, jadi memang ya, Masya Allah. Jadi tema kali ini, topik kali ini mungkin pembahasannya luas ya. Kalau misalnya kita bicarakan masalah perasaan ya, itu luas. Ya, kita kembali ke tema tadi, hatiku yang rapuh. Ya, memang hati siapapun itu mesti rapuh. Ya. Hati siapapun kalau misalnya dia tidak kembali lagi mengingat kepada Robnya itu mesti dia kosong. Kalau Mm-mm. kosong biasanya diisi. Kalau sesuatu kosong, kalau bukan sesuatu yang baik yang mengisi, ya mesti kebalikan ya dong. Berarti sesuatu yang buruk yang bakal mengisi apa tempat kosong tersebut. Sama seperti hati.
Kalau hati itu kita isi dengan kebaikan terus, kita mengingat Allah terus, lidah kita basah terus dengan zikir, kemudian kita berinteraksi dengan teman-teman yang baik, kemudian kita menemukan lingkungan yang baik yang mendukung kita untuk berbuat terus baik, itu insya Allah hati kita itu mungkin kalaupun ada perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan itu kita bisa bisa kembali lagi gitu. Tapi kalau Ya, misalnya kita lingkungan itu penting juga itu lingkungan dia bagaimana dia dibesarkan dengan perasaan yang masya Allah positif terus vibesnya itu kan bagus ya daripada orang yang ya istilahnya kayak anak broken home yang didengarkan keributan 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 terus sehingga ya, dia juga susah mengendalikan perasaan emosional. Ya, untuk li- anak-anak yang broken home itu memang eh, apa ya, fenomena yang memprihatinkan kalau buat anak. Artinya tuh kasihan gitu. Orang tuanya yang bermasalah tapi yang jadi korban tuh anaknya gitu kan. Anaknya jadinya perasaannya kacau karena melihat hubungan orang tuanya yang tidak harmonis, yang tidak baik gitu kan. Jadi ya itu tuh juga mempengaruhi pola pikir dia pertama, kemudian juga perasaan dia ke depannya. Mungkin dia kalau istilah sekarang tuh punya trust issue. Apa sih bahasanya? Trust issue. Ya, trust issue ya seperti itu ya. Nah, itu memang juga tadi itu ya, perasaan dia kosong karena dia diisi dengan emosi-emosi negatif jadinya mempengaruhi gitu. Dia tindak tanduknya itu dia tidak memperhatikan lagi gitu karena dia ngerasa saya ini udah nggak dibutuhkan siapa-siapa gitu. Orang tua saya udah nggak butuh saya gitu. Saya tuh kayak ditinggalkan, saya itu kayak ya gitulah pokoknya anak-anak yang broken home itu memang uh, memprihatinkan, kasihan gitu. Karena sih ya itu makanya dia apa lingkungan itu mungkin salah satu faktor dari mempengaruhi pola pikir, kemudian mempengaruhi perasaan seseorang ya, kemudian tindak tanduknya itu semuanya dipengaruhi oleh lingkungan. Kembali lagi ke pergaulan berarti ya, masalah pergaulan ya berarti. pergaulan ke pergaulan ke circle itu. Ya itu dia pokoknya ya. Jadi eh ya gitulah kalau perasaan itu memang Iya, dibilang pokoknya perasaan perasaan itu ya salah satu hikmah dari Allah menciptakan perasaan itu memang memang lezat juga sebenarnya perasaan itu. Coba kalau kita ya, hidup tanpa perasaan, pasti kaku kayak kanebo kan ya. Nggak sih, kayak bisa hidup. kayak boneka kayu kan, atau apa tuh namanya. Kalau istilah dulu kanebo kering, atau enggak ini kayak boneka boneka kayu itu kan nggak ada perasaan, kan kaku, tidak ada nyawa, tidak ada Ya, apa namanya, perasaan itu mungkin butuh perasaan kayak kita melihat saudara kita sakit, apa namanya, ada kejadian tidak enak di kaum muslimin yang lain. Itu kan ada perasaan yang munculnya itu kan jatuhnya ke keimanan gitu kan ya. Orang yang memiliki perasaan yang masya Allah ya keimanannya juga bagus begitu. Jadi dia ke perasaan yang berantakan amburadul bahkan sampai menyalahkan takdir apalagi. Yang berarti kan keimanannya sudah hancur. Jadi eh, itulah hikmahnya. Ada manisnya dari perasaan, ada juga pahitnya dari perasaan. Apa kecemburuan. Kalau nggak ada kecemburuan ya basti itu kan. Kehidupan ini oh kayak ya ampas aja nggak ada rasa gitu. hambar. Itu hikmah. Jadi perasaan ini Allah ciptakan sebagai tambahan bumbu yang atau komposisi yang penting dalam kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya Ya, tidak Bu. ada perasaan Jadi itu apa? kita nggak bisa hidup. eh, Itu Benar penyempurna laki-laki dan perempuan gitu ya. ya, benar. Yang satu sebagai bahan utamanya, yang perempuannya jadi bumbunya gitu. Ya waktu itu perasaan itu general, perasaan itu umum, baik laki-laki maupun perempuan. Cuman secara umum perasaan itu Allah ciptakan untuk manusia itu ya sebagai pelengkap, sebagai bumbu, termasuk bumbu Kayak utama ya, sebagai kita bumbu ini kan utama sedang dari membahas kehidupan. tentang perasaan perempuan kan, yang Ya, sangat sering terganggu tuh kan di perempuan ya ya, perasaan. betul, di perempuan. Sampai jatuh sakit itu karena perasaan. Memang laki-laki sakit karena perasaan itu kayaknya satu dua. Ya, ibaratnya 1 banding 1000. Kalau perempuan itu rata-rata sakitnya bahkan dia yang ada partner hidup aja nggak bisa ngontrol emosionalnya. Bagaimana hidupnya sendiri. Tapi itu tergantung lagi kalau dia punya keimanan, dia yakin akan roknya, dia pasti akan langsung ngadu ke roknya. Sampai untuk adab mengunjungi kuburan perempuan dilarang. Kenapa? Kembali Karena lagi ke perasaan. iya memang
parah itu proses Ya kan? bersih hanya Kalau tinggi. misalnya kita lihat lagi hadis ya untuk orang atau untuk perempuan mengunjungi kuburan ya itu kenapa tidak dianjurkan oleh agama kenapa perempuan itu untuk mengunjungi kuburannya karena kembali lagi ke perasaannya ya karena laki-laki itu dia mungkin dia bersedih ya Dia dia bisa apa namanya berduka tapi dia masih bisa untuk mengontrol hatinya itu tuh lebih kuat bentengnya dibandingkan perempuan dengan perasaan yang meluap-luap karena kalau perempuan itu udah nangis udah stres udah apa namanya sudah histeris itu susah gitu susah lagi benar-benar untuk pengendalian dirinya itu susah berbanding ya. dengan laki-laki gitu Jangan itu jangankan perempuan itu. Apa, hewan aja Allah kasih perasaannya juga Masya Allah ya. ya ya benar benar Iya. ya, manusia Kayak aja kita punya mau perasaan ya, mau berkurban, yang satu jangan sampai ngelihat temannya lagi ya. disembelih, bukti perasaan juga. Begitulah bagaimana apa, Masya Allah indahnya Sempurnanya penataan perasaan. Hanya saja ini perempuan dilebihkan perasaannya lebih identik daripada laki-laki. Gitu. jadi ya itulah kalau misalnya perasaan kita kembalikan lagi kepada sesuai dengan eh, syariat ya sesuai dengan Mungkin apalagi itu Salma selain selain apa selain ziarah kuburan tadi apa lagi kira-kira mungkin membuka pikiran kita contoh-contohnya. contoh-contohnya kembali Perasaan lagi mungkin untuk masalah apa lagi ya yang kira-kira contoh yang dalam syariat kita itu berhubungan dengan perasaan mungkin seperti cemburuan suami ya itu jelas ya harus ada rasa cemburu gitu kan kalau misalnya ada kelalaian yang terjadi pada sepasang suami istri harus diingatkan harus ada oh rasa iya jelas kalau pasangan suami istri kalau tidak mempunyai rasa cemburu itu berarti rumah tangganya di ujung tangga bahaya karena sudah masuk masuk bahaya ke namanya dayus dayus ya berarti orang dan yang tidak mempunyai rasa cemburu dan terhadap pasangannya dan cemburu itu kan yang dikatakan cemburu itu kan bukan sampai di level yang oh kita afwan misalnya terjadi perselingkuhan ya seperti yang banyak yang marak sekarang Hmm. udah sampai posisi itu baru kita cemburu enggak gitu kayak misalnya hal yang sepele aja gitu kayak apa contohnya yang kecil aja yang harusnya itu cemburu tapi kebanyakan perempuan zaman sekarang nggak cemburu contohnya kayak eh kecemburuan dia ada melayani kita atau tidak gitu kan apalagi dalam muamalahnya kurang 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 apa kurang harmonis itu kan termasuk kecemburuan ya hal-hal yang kecil seperti itu atau seperti apa namanya dipegang oleh lawan jenis ada rasa kecemburuan oh iya iya. Dayus ini sebenarnya lebih ke laki-laki ya yaitu seorang laki-laki yang tidak bisa membimbing keluarganya sampai dikatakan dayus itu kalau anak perempuannya keluar tanpa pakai jilbab dan dia biasa aja itu namanya udah dayus. Jadi tidak hanya selalu dengan pasangan suami istri dayus itu yaitu kondisi di mana suatu rumah tangga atau suatu keadaan rumah itu tidak lagi ada rasa cemburu dalam rumah tersebut. Cemburu kembali lagi ke perasaan ini. besar memang kolaborasi perasaan di mana-mana dia Ya, ada di mana-mana pokoknya makanya dibilang perasaan itu semua diterapkan ke semua tindakan kita. Selama kita hidup, selama kita bernafas sampai kita meninggal sampai kita akhir hayat itu semuanya menggunakan perasaan, ya kan? Makanya kita selalu minta ke Allah untuk selalu menjaga hati kita, selalu menjaga apa namanya akal pikiran kita supaya ini selalu juga ada dalam keadaan yang betul dan baik gitu. hmm, contohnya juga dalam apa misalnya perundingan gitu ya musyawarah gitu kan pendapat kita tidak diterima atau pendapat kita diterima jangan langsung bawa perasaan kan sensitif itu kalau perempuan ya Ya. oh saya nggak terima pendapat atau misalnya teguran ada kritikan dari tetangga atau apa itu jangan langsung main bawa hati tapi disaring dulu dengan sebaik-baik mungkin sehingga kita bisa menata perasaan ya Susah, ada dari bilang susah menata perasaan itu susah ya karena memang itu tuh otomatis tapi harus itu kita harus telah lagi harus punya harus punya IQ tinggi memang gitu supaya dia IQ bisa EQ lah EQ 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 itu yang banyak orang yang apa namanya apa untuk mengendalikan tindakan dirinya itu kan kalau IQ kan masalah analisis analar kita kan tinggi.
Kalau Eki ini kan tindak tanduk kita atau kayak kepekaan kita ya, terhadap sekitar. Itu kan Eki. Nah, itu apa namanya juga ya, kayak juga perlu diperhatikan karena Eki ini berhubungan juga dengan perasaan. Eki ini apa ya? Kayak kalau IQ kan intelligent quality ya kan. Kalau misalnya Eki apa? Lebih ke apa ya? Dia tuh kayak lebih ke perasaan, lebih kepada sense ya, kepada Ya, kayak sekitar kita gitu. Nah, ya, ya lah profesionalnya kita lah gitu kan ya, wibawanya kita ini ketika ada orang mengkritik kita atau apa, itu kayak disaring dulu apa kita kayak bawa dulu ke diri kita muhasabah dulu kenapa orang ini bisa menegur saya apa kesalahan saya begini-begini sampai kita udah dapetin titik oh orang ini ngomongnya kasar ke saya atau orang tadi negur saya karena saya gini-gini. Jangan langsung main kayak di ketika orang nyerang kita kita langsung kayak nerima gitu. Maksudnya kita langsung kayak ngambil kritikan itu dan itu bikin kita down. Akhirnya yang ada apa? Jadi jatuh lagi dendam, benci, kena lagi di perasaan gitu kan. Tidak sesuatu bisa. Emang itu blumet itu permasalahan iya yang jelimet nih ya, Masya Allah. Jadi, tapi ya, itu, tapi ini untuk dibahas tuh seru sih. Ya. Bahasan seperti ini, apalagi topiknya yang luas seperti ini tuh kan, ya lain sangat lain rumit waktu kita gitu. tentang perasaan itu kepada perempuan-perempuan yang perasaannya apa berkarisma gitu. Iya, jadi ya, gitulah. Semuanya tentang masalah perasaan ya. Jadi, eh, kembali lagi ke poin tadi, ya poin-poin sebelumnya, untuk masalah perasaan ini eh, kita sendiri memang dari kita diri maksudnya itu tanpa dipantau dengan faktor luar ya tanpa dimasuki faktor luar memang perasaan itu memang harus diri kita lagi yang mengendalikan gitu kan tapi dengan bantuan Allah kita juga kita berikhtiar untuk mengendalikan diri kita tapi kita juga butuh bantuan Allah karena kita dengan kemampuan diri kita itu tidak akan sanggup padahal perasaan itu Allah kasih ke masing-masing manusia cuma manusia sendiri yang memiliki perasaan tersebut juga tidak bisa mengendalikannya. Berarti ya memang harus kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Rob kita kan karena kita seorang Muslim, dengan seorang Muslimah memang harus apa-apa itu dikembalikan kepada Sang Yang Pencipta. bolak-balik hati itu memang kuncinya di Allah gitu kan. Ketika kita udah nggak sanggup lagi ya kita minta ke Allah jangan sombong hanya dipendam sendiri nggak pernah ngadu ke Allah jadi ketika ada masalah tuh kayak downnya benar-benar parah yang sangat tidak baiknya itu ya kisah-kisah orang yang bunuh diri karena perasaan itu kan sudah sampai di titik dia nggak tahu lagi kemana arah tujuannya kan ya nggak tahu lagi kemana dia harus membendung perasaan ini bagaimana nah, kayak gitu. Dan kita sebagai seorang akhwat juga karena lisan perempuan itu kan tajam ya kita berusaha juga untuk menjaga lisan Apa lisan itu senjata tak bertulang ya kan kalau bisa dibilang. Lidah itu senjata tidak bertulang kalau tidak ya. salah istilahnya gitu. Nah, Oke. Terus jadi jangan sampai lisan kita itu melukai orang lain karena terjadi lagi cekcok di perasaan. Kita kan sedang membahas perempuan ini kan ya. Perempuan ya, kan lisan parah sekali ya kalau dia tidak bisa membatasi. Ya jangan sampai lisan kita melukai hati orang lain. Orang lain jadi kena masalah perasaan gitu. ya. Oke. Mungkin pesan kita sebelum mengakhiri perbincangan ini dari Ustazah Hilya kira-kira. Pesan, Ya, pesan maksudnya tuh pesan mungkin yang bisa sebelum kita mengakhiri sesi berbincang-bincang santai ini masalah perasaan ini mungkin tadi ya banyak sudah kita sampaikan mungkin tadi bisa jadi pesan-pesan yang semoga itu bisa menjadi pengingat reminder kita semua ya kalau misalnya perasaan itu ya pertama itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita sebagai manusia bisa mengendalikan tapi tidak bisa kita lepas dari tangan Allah Subhanahu Wa Taala jadi memang perasaan itu tidak bisa apa namanya tidak bisa kita abaikan ya tidak bisa masalah perasaan ini tidak bisa kita abaikan sepenuhnya nah jadi harus kita lihat kembali uh, tadi yang tadi juga ada poinnya kita sampaikan kalau misalnya akal dan perasaan itu harus imbang ya walaupun mungkin sulit dalam penerapan ya kalau misalnya kita bincangkan seperti ini mungkin kesannya seperti mudah kita menyampaikan tapi
ketika kita melaksanakannya ya. Jadi memang yang paling sulit itu dari teori itu mudah, tapi ketika penerapannya itu yang susah, itu harus kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati ya, yang menetapkan ketetapan hati itu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dengan perasaan ini semoga kita bisa selalu dituntun ya dalam jalan yang benar dan jalan yang hak ya, terutama kita sebagai kaum wanita memang perasaan ini tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, tapi kita dengan menuntut ilmu, kita berbekal kembali dengan ilmu agama itu semoga bisa menjadi barrier atau penghalang supaya tidak terjadinya apa namanya perasaan yang terlalu meluap-luap, yang terlalu berlebihan sehingga bisa terjadinya kerusakan. Karena kebanyakan banyak perempuan yang mungkin dia belum sampai kepadanya ilmu agama, yang belum sampai kepadanya syariat, itu ketika dia menggunakan perasaannya, dia bisa menyebabkan kerusakan di sekitarnya. Karena Iya, kaum wanita itu memang yang disebutkan dalam hadis ya, bahwa memang perempuan itu yang paling banyak penghuninya di neraka. Karena salah satunya adalah ya untuk bagi perempuan yang sudah menikah adalah dia tidak tidak menghormati suaminya karena menuruti ego perasaan. Jadi semuanya kita harus kembalikan lagi kepada Allah ya untuk masalah perasaan ini, karena perasaan ini rumit ya, kita sendiri manusia itu tidak akan sanggup mengendalikan perasaan kita. Jadi memang harus banyak-banyak lagi berdoa, banyak-banyak lagi mengikuti agama ya, apalagi mungkin pesan-pesan yang ini mungkin sampai kepada para penuntut ilmu ya. Jadi semua-semua itu harus semuanya lagi kembalikan kepada Allah. Kalau dari Ana mungkin seperti itu. Kalau dari sudah Ilya mungkin ada tambahan. ya karena judul kita adalah hatiku yang rapuh. Berarti kan itu sudah di posisi di mana sudah rapuh ya. Benda kalau sudah pecah, ya ibaratnya ditambah lagi pun bekasnya masih ada gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang wanita kita tahu bahwa kita diberikan kelebihan tentang perasaan. Bagaimana caranya agar eh, wadah dari perasaan yang Allah berikan lebih itu kita jaga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai wadah ini sampai di mana terjadi momen dia rapuh gitu. Ya gimana cara supaya dia tidak rapuh ya? Jadilah kita sebagai seorang perempuan yang yang berwibawa akan diri pribadi, yang menjadi pemimpin yang baik dan yang jelas untuk dirinya pribadi, lebih profesional kepada dirinya pribadi, lebih sayang lagi kepada dirinya, dengan dia belajar, dengan dia bertalaburan ilmu, dengan dia mempelajari tentang adab, etika, dan lain-lainnya. Eh, Kemudian bagaimana cara dia bergaul dengan orang lain itu lebih di-enjoykan, lebih di ngikutin alur aja begitu. Jangan sedikit-sedikit dibawa ke perasaan gitu ya. Apalagi seorang perempuan ini adalah cikal bakal kehidupan. Maksudnya pondasi hidup tuh ada di perempuan. Ya, seorang anak akan bisa hidup dengan ayahnya mentok-mentok tuh susah ya. Dia butuh ibu gitu kan. Ya, Nah, ibu harus punya perasaan yang normal. Seorang istri juga begitu. Seorang suami butuh pendamping wanita yang bisa dalam proses kehidupan lah gitu. Jadi maksudnya kehadiran perempuan itu membawa arah kepada kehidupan juga. Kayak masak harus ada perempuannya gitu kan. Secara normal laki-laki bisa masak, tapi dengan adanya perempuan itu lebih memang 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 objeknya di sana memang perempuan itu untuk memasaknya gitu kan. Menyediakan ini dan itu, maka perempuan harus normal pikirannya. Dia harus lebih profesional, dia harus lebih bijak. Ibaratnya ada seorang laki-laki yang sukses, pasti di belakangnya ada seorang wanita yang lebih sukses lagi. Maksudnya di balik yang orang mendukung, seorang yang mendukung. ya yang mendukung ya yang menguatkan, mungkin dari layar depan orang nggak tahu siapa sih menjadi penguat dari sosok laki-laki ini gitu kan. Padahal sebenarnya ada seorang perempuan tua renta yang orang nggak tahu siapa perempuan, tapi dialah yang menguatkan laki-laki ini sampai menjadi laki-laki yang sukses. Nah seperti itulah ibaratnya. Jadi kita tuh harus memang harus eh, dari kondisi perasaan kita harus lebih bisa mengendalikan perasaan kita. Ketika seorang laki-laki, suami, seorang anak, atau seorang eh, adik mengalami permasalahan dalam problem pekerjaannya atau dalam muamalah kesehariannya, kita yang di belakang yang memiliki kelebihan perasaan yang Allah berikan ini, kita Ya, bisa menenangkan mereka, kita bisa lebih mengademkan mereka, kita bisa lebih mensupport. Ibaratnya kita kita udah terbiasa dengan perasaan, harusnya kita lebih profesional daripada laki-laki gitu kan. karena kita berlebih, ya, perasaan Kita kita punya berlebih. kelebihan-kelebihan tadi harusnya seperti itu. Jadi jadilah yang seperti itu. Jangan sampai jadi perempuan yang sedikit
merasa gagal mundur, pantang. Jadi yang pantang menyerah, jadi lebih profesional kepada dirinya pribadi. Ya itu tadi, kita diberikan kelebihan, berarti secara tidak langsung mestinya kita jauh lebih bisa lagi kita itu udah kayak profesornya perasaan harusnya gitu. Lagi-lagi Kalau dibuat kayak ada universitas tentang perasaan, kayaknya kebanyakan muridnya perempuan semua itu rasanya. Iya, gitulah kan. Harusnya gitu kita udah kayak mentornya gitu kan. Jadi iya, ketika iya. ketika ada laki-laki yang down dengan perasaannya, ya perempuan yang menjadi apa, pengayom ya. Ibaratnya seperti itulah, saking saking kelebihan perasaan itu Allah berikan. Orang yang memiliki kelebihan dia lebih punya porsi yang lebih gitu kan. Kewajiban hak dia yang lebih lagi. Ya, wallahu a'lam mungkin itu dia. Oke, Masya Allah. Ya, pembahasan malam ini lumayan seru ya. Seru sih sebenarnya. Karena ya tadi perasaan itu memang rumit Efek ya. juga ya. Dan gimana? Efek malam juga. Tadi Iya, jadi jam setengah mungkin itu dia ya yang Insya Allah mungkin bisa kita bicarakan bincang-bincang malam ini ya tentang topik kali ini perasaan ya karena memang kita juga mengambil secara apa namanya definisi secara umum perasaan itu seperti apa dan juga diambil dari sudut pandang kita sebagai perempuan karena memang perasaan itu memang Allah lebihkan Allah spesialkan untuk kaum wanita gitu. Jadi kita tadi banyak mengambil contoh-contoh ya kalau misalnya seorang wanita itu tidak tidak bisa dengan perasaan tersebut dia semena-mena, dia tidak bisa, dia harus mengontrol, harus kembali lagi, harus juga disertai dengan akal walaupun memang tidak sebanding dengan laki-laki. Jadi mungkin tadi yang kita bicarakan tadi bisa diambil manfaatnya dan juga sebagai reminder sekali lagi sebagai uh, pengingat ya pengingat bahwa kita di dunia ini tidak sendiri karena ada Allah yang mengawasi kita. Jadi semua apa yang kita lakukan itu dikembalikan lagi kepada Allah. Oke, mungkin Masya Allah ya, semoga apa yang kita sampaikan dan juga kita bicarakan malam ini sudah ya diberkahi oleh Allah dan juga bermanfaat bagi kita karena kita yang menyampaikan gitu kan. Nah, jadi amin ya. dan juga bermanfaat bagi yang mendengarkan, semoga bisa menjadi ibrahnya ya dan juga kalau semisalnya memang apa namanya rasa-rasanya saya sudah bisa kok mengendalikan perasaannya mungkin ini video ini bisa jadi apa namanya rekaman ini bisa menjadi pengingat ya kembali. Oke, kita cukupkan mungkin jazakillah khairan sudah Hilya insyaallah untuk perbincangannya malam ini. Um, Ya, jazakallah ya, ya, kesempatan waktunya. Mungkin lain waktu kita insyaallah. eh, tema yang baru lagi Ya, atau mungkin topik yang lebih mengundang apa? Mengundang apa tuh namanya? Mengundang kekepoan ya. ya kekepoan ya. Mungkin insyaallah. Oke, kita cukupkan mungkin sampai di sini. Selanjutnya, jazakallah khairan. Pamit. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.